Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kita mempunyai keyakinan bahwa yang hadir bukan hanya kita di sini. Ternyata di sini ada ribuan malaikat. Oleh karena itu semuanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Subhanallah saya minta ikhlasnya, yang mau saja ya, tolong berdiri. Yang mau ya, masya Allah ya. Yang mau saja, yang mau masuk surga silakan berdiri sini, masya Allah. Alhamdulillah ya. Bisa agak sini sedikit, tolong, masya Allah. Alhamdulillah, ibu-ibu bisa agak sini sedikit. Nah, ini tasawufnya. Yang mau masuk surga agak maju sedikit, masya Allah. Alhamdulillah. Silakan, yang mau masuk surga saja ya, masya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Silakan, insya Allah. Alangkah bahagianya ya, nanti bisa kumpul di surga semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, bisa, agak sedikit, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, semuanya kita angkat kedua tangan kita, semuanya mohon surga bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabulkan. Baik, kita duduk di sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi man addal amanat wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Wa ba'du. Ayyuhas shaimun was shaimat, bapak-bapak yang berpuasa, ibu-ibu yang berpuasa, alhamdulillah pada sore hari ini kita semuanya bisa silaturahim. Kita semuanya bisa duduk sejenak fi raudhatin min riyadil jannah, duduk di taman surga. Sekarang kita berada di taman surga. Bahkan saya doakan semuanya, bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir, didoakan mudah-mudahan hidupnya di dunia bahagia dan mudah-mudahan nanti di akhiratnya menjadi tetangga Rasulullah SAW di surga. Dan hari ini kiat-kiat menggapai surga Firdaus. Hari ini tema kita adalah kiat-kiat menggapai surga. Bahkan surganya surga yang tingkat tinggi, surga Firdaus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, idza sa'altumullahal jannah, wahai kaum muslimin muslimat, kalau kalian minta surga, fas'aluhu al-firdaus, mintalah surga Firdaus. Fa innaha a'lal jinan, surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Wa awsatuha, dan yang paling megah. Wa arshuha wa saqfuha arsyur rahman, atapnya, bapak-bapak, atapnya ini, atapnya ibu-ibu, arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi atapnya ini arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu alangkah bahagianya jika kita semuanya nanti diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya. Jangan sendirian, bapak-bapak, jangan sendirian, tolong bersama dengan anak-anaknya. Ibu-ibu jangan sendirian, tapi bersama dengan keluarganya. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqi'un. Bersama-sama. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqi'un. Suami istri fi dhilalin, di bawah naungan ada pohon. Pohonnya, bapak-bapak, perjalanan naik kuda 100 tahun dari ujung ke ujung belum sampai. Itu satu pohon. Dan nanti ada pasar, ada pasarnya. Nanti kalau ke pasar bareng ya, surga ibu. Jadi kalau ada suaminya pergi ke pasar, pulang tambah tampan. Istri pergi ke pasar, ada istrinya di sini. Baru mau. Baru mau, subhanallah. Pengumuman ya, kalau baru mau, subhanallah ya, alhamdulillah ini boleh pengumuman ya. Nanti istrinya, ibu-ibu, kalau pergi ke pasar, pulang tambah cantik. Kalau sekarang pulang dari pasar gimana? Masya Allah ya, Masya Allah ya. Itu nanti di surga, Masya Allah. Dan bahkan ada yang masuk surga bukan hanya kita. Walladzina amanu
wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang beriman sekarang ini dan diikuti anak cucunya beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami susulkan nanti di surga. Masya Allah, disusulkan sekalipun pahalanya nggak sama. Pahalanya tidak sama oleh Allah Subhanahu wa taala, disusulkan bisa masuk surga bersama-sama. Oleh karena itu, tolong, ini tiketnya, tiket. Siapa yang sudah punya tiketnya? Masya Allah ya. Jangan sampai jatuh, jangan sampai hilang ya tiketnya ini tiket masuk surga. Subhanallah ya. Sudah dapat semuanya? Yang belum tolong minta. Subhanallah, ini tiketnya. Ini tiket masuk surga Firdaus. Nah, tolong tiket masuk surga. Tolong Bu ya, ini tiketnya Bu, ini tiketnya. Ini tiketnya. Coba. Saya baca satu ayat, nanti diikuti oleh semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya dulu. Qad aflahal mu'minun. Bersama-sama. Qad aflahal mu'minun. Dua kali. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bersama-sama. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dua kali. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Dua kali. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sekali lagi. Walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun walladzina hum li furujihim hafizun. Sekali lagi. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Sekali lagi. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sekali lagi. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un
hum 'ala salawatihim yuhafizun walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Kita ulangi dari awal sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Inilah kiat-kiat menggapai surga Firdaus. Semuanya didoakan tidak keluar dari ruangan ini kecuali semuanya tiketnya sudah dijaga dengan baik. Nanti ini uraiannya nggak usah panjang-panjang ya, cukup sampai jam 10 kira-kira ya. Masya Allah, Masya Allah. Kita nggak perlu panjangnya, yang penting tiketnya ini bisa kita bawa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini kunci orang yang ingin belajar Al-Quran. Tolong belajar Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya dengan metode 5T. 5T, tolong ditulis. Saya doakan mudah-mudahan keluar dari ruangan ini nanti disiapkan oleh Allah tahun ini soalnya dapatkan rezeki uang 5 triliun. Amin, amin. Subhanallah ya. 5T, 5 triliun. Insyaallah. Mau nggak kira-kira dapat rezeki 5 triliun? Insyaallah. Yang mau menjawab, mau apa tidak? Mau ya. Ini 5T. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Nabi Muhammad mengajarkan pada para sahabat seluruhnya disiapkan belajar Al-Quran dengan 5T, 5 triliun, 5T. T yang pertama, tolong tulis nih, T yang pertama. T yang pertama adalah tahsin. Tahsin itu belajar bacanya yang benar. Tahsin. T yang kedua, tafsir.
T yang kedua tafsir. 3 tahfidz. 4 tatbik. Tatbik itu pengamalan. Tatbik pengamalan. Tatbik, tatbik, ya, tatbik pengamalan. Yang kelima tabligh, dakwah. Yang kelima tabligh. Inilah cara bagaimana belajar Al-Quran, dan mudah sekali. Hari ini kita semuanya akan belajar dengan 5T itu. 5T, coba saya dibantu. T yang pertama apa tadi? Tahsin. Yang kedua tafsir. Yang ketiga tahfidz. Yang keempat tatbik. Yang kelima tabligh. Tahsin bagaimana? Ini buktinya. Coba saya baca satu ayat saja. Tolong dibaca 3 kali. Insya Allah habis itu Allah izinkan kita bisa hafal. Bacaannya dulu, bacaannya dulu. Qad aflahal mu'minun. Bersama-sama. Qad aflahal mu'minun. 3 kali, 3 kali. Sekali lagi. Qad aflahal mu'minun. Ini namanya tahsin. Bacaannya dibetulkan. Yang kedua tafsir. Lain di terjemahannya. Coba terjemahnya dilihat. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Bersama-sama. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ini namanya tafsir. Ini namanya terjemah. T, tafsir atau terjemah. Yang ketiga adalah tahfidz. Coba sekarang ibu-ibu boleh melihat, tapi habis ini tolong fotokopinya kita tutup. Bersama-sama boleh lihat. Silakan. Qad aflahal mu'minun. Coba ditutup. Masya Allah, sudah hafal Quran, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini padahal baru 2 detik ya. Nah ini tolong cara belajarnya begitu. 1 hari 1 ayat saja, nggak banyak-banyak. 1 hari 1 ayat. Sebulan dapat berapa ayat? Tolong dibantu saya. Sebulan? Setahun? Insya Allah tahun depan saya silaturahim ke sini, seluruhnya sudah hafal 360 ayat. Subhanallah. Apalagi yang sehat ini, subhanallah. Ini yang sehat ini, subhanallah. Beliau yang sehat ini insya Allah bukan 350 ayat, tapi kali 2. Jadi berapa? Masya Allah. Cara belajar Al-Quran begitu, mudah sekali. Mudah sekali. Hari ini sekarang sudah dapat 1 ayat, akan saya uraikan. Baik, ayat pertama saya uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, iman yang ada di dalam dada kita, iman yang ada dalam kita ini ada harganya. Iman bagi orang Islam, bagi orang yang sekarang sedang puasa, ada harganya. Berapa harga iman? Harga iman adalah kalau ada orang punya emas sepenuh bumi. Emas penuh dari mulai bumi sampai langit, itu harga iman. Oleh karena itu orang yang beriman ini harganya mahal luar biasa. Ibu-ibu sekarang sudah punya emas berapa gram kira-kira? Punya berapa gram kira-kira? Yang paling bahagia adalah ibu-ibu yang suaminya dari Jawa. Subhanallah ya. Ada ibu-ibu suami dari Jawa? Ada yang dari Jawa? Masya Allah. Kira-kira Mas Wawan, subhanallah, berapa kilo Pak Wawan? Masya Allah ya. Nih Pak Wawan ini subhanallah bahagia istrinya. Mengapa? Kira-kira ada 65 kilo. Masya Allah ya. Jadi ibu-ibu yang punya suami dari Jawa ada yang 60 kilo, 70 kilo ya. Apalagi kayak Mas nasi berapa kilo? Masya Allah 85 kilo. Masya Allah.
ya. Jamaah sekalian, harga iman ditulis di dalam surat Ali Imran. Ditulis aja ayat nomornya. Ayat 91. Nanti dilihat di rumah bahwa harga iman innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Tidak diterima dari salah satu mereka mil'ul ardi sepenuh bumi dhahaban berupa emas. Subhanallah. Jadi seandainya ada orang nanti menebus dirinya supaya bisa masuk surga, dia punya emas seandainya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tolong ya, harga iman sangat mahal. Harga iman sangat mahal, tolong dijaga. Cuman iman itu bisa keluar dari diri kita. Kalau ada orang ya, maaf, sedang mencuri, itu imannya keluar. La yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Jadi orang beriman, orang Islam kok sedang korupsi, maaf, itu imannya keluar. Khawatirnya nanti habis itu kemudian meninggal dunia, itu namanya su'ul khotimah. Nah, oleh karena itu tolong iman dijaga, jangan sampai keluar. Iman itu yazidu, bisa bertambah, wayang kusu bisa berkurang. Kalau pas kita sekarang sedang pengajian, ini grafik iman kita naik. Sekarang ini grafik naik ya, iman kita grafiknya naik. Tapi pas maksiat grafiknya itu turun. Jadi iman itu naik turun. Oleh karena itu, dan iman ada penyakitnya. Penyakitnya yaitu kalau berbuat dosa. Kalau ada orang beriman kok berdosa, imannya itu bisa menjadi kurus. Seperti tanaman, ada ulatnya akan bisa mengganggu dari keimanan itu. Nah, tolong segera kita obati. Obatnya pakai apa? Pakai istighfar. Siapa yang baca istighfar 3 kali, dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini obatnya, sehingga penyakitnya kalau diobati penyakitnya bisa hilang. Tapi imannya masih kurus, belum bisa gemuk, harus dipupuk. Pupuknya pakai apa? Pakai zikir. Sekarang zikir 2 kali saja bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik, ini imannya sudah diobati, penyakitnya sudah hilang dan sudah dipupuk. Insya Allah imannya akan menjadi subur sehingga nanti kita semuanya husnul khotimah. Amin Allahumma. Apa kiat-kiatnya masuk surga? Ini mulainya. Yang pertama, orang ingin masuk surga Firdaus, tolong sholatnya dilaksanakan dengan khusyuk. Ini ayatnya, ayat 2 bersama-sama. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sekali lagi. Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Terjemahannya bersama-sama, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Tolong ketika sholat caranya dua saja. Bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Kalau sholat tolong jangan melihat ke atas, jangan melihat ke depan. Nanti kalau ada orang sholat melihat ke depan, pas umpamanya Pak Ustadz Jamal sedang pakai baju batik, subhanallah, ini batik apa ini? Jangan-jangan batik Jogja ini, subhanallah ya, batik Jogja. Nanti khusyuknya hilang, mikirnya waduh kok bagus sekali batiknya. Jadi jangan melihat ke depan, jangan melihat ke atas. Nanti kalau pas ada cecak, waduh ini pas ada cecak ini ya. Bahkan nanti apalagi sekarang ini menjelang Idul Fitri, banyak orang yang beli sarung. Pas sarungnya mereknya Gajah Duduk, subhanallah. Diingat Gajah Duduk, subhanallah. Jadi bagaimana caranya? Tolong melihat ke tempat sujud. Ibu-ibu kalau sholat tidak melihat ke depan, tidak melihat ke atas, tapi melihat ke tempat sujud, dia nanti akan ingat, iya wajah yang begini gantengnya, wajah yang begini cantiknya rela ditempatkan di tempat yang diinjak-injak kaki. Subhanallah. Orang kalau sedang sholat jamaah sekalian, wajah yang begini tampannya rela ditaruh di tempat sujud, di tempat yang diinjak-injak kaki, sambil berdoa, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Subhanallah. Itulah nanti menjadi orang tawadhu, nggak ada yang sombong. Siapa yang sombong, maaf bapak-bapak ibu, merasa dirinya lebih dari orang lain, saya lebih pinter, saya lebih tampan, saya lebih kaya, saya lebih, maaf ya, kalau ada perasaan seperti itu malah tidak bisa masuk surga. Jangan ada yang merasa, saya merasa paling pinter, paling cantik, saya paling kaya, saya yang paling. Tolong ini dibuang dari hati. Semuanya orangnya khusyuk ketika sujud, wajahnya ditaruh di tempat yang diinjak-injak kaki, sambil berdoa. Apa doanya bersama-sama? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan aku memujinya. Siapa yang ingin punya cita-citanya, doanya dikabulkan, tolong doa ketika sujud. Siapa yang ingin punya anak-anaknya soleh solihah, tolong ketika sujud berdoa. Pakai bahasa apa Ustaz? Pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, tolong pakai hati. Jangan diucapkan pakai bahasa itu, jangan. Kita pakai hati. Dalam hatinya, mudah-mudahan anak-anak saya menjadi anak soleh solehah. Putranya berapa? Beliau putranya baru 1, kita doakan 11. Amin, 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 amin. Masya Allah. Berapa putranya? 2. Masya Allah, boleh saya doakan 12. Amin, amin, Allah. Alhamdulillah. Tolong ya, yang khusyuk salatnya itu yang pertama. Yang kedua ini penting. Tolong semuanya mengerti bacaan salat. Tidak banyak, kalau kita tulis paling hanya 2 halaman. Salat ini kalau diterima oleh Allah nanti di akhirat, semua manusia pertama kali yang ditanya oleh Allah adalah salatnya. Kalau salatnya diterima, puasanya diterima, sedekah zakatnya diterima, silaturahim diterima, baca Qur'annya diterima, hajinya diterima. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, maaf ya, sekali lagi maaf. Kalau salatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima oleh Allah, sedekahnya tidak diterima oleh Allah, pergi ke Mekahnya tidak diterima oleh Allah, ngajinya tidak diterima. Oleh karena itu ini penting sekali. Saya melalui musolah yang begini indah, sekolahan kita yang begitu berkah,
Dan mudah-mudahan berdoa sekali lagi, mudah-mudahan warga Indonesia segera punya masjid sendiri. Amin, amin, amin. Insyaallah ya. Mau punya masjid sendiri di sini? Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan segera punya masjid. Amin ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin melalui musola kita ini, sekolahan kita ini, dianjurkan seluruh warga Indonesia yang ada di Tokyo, yang ada di Jepang semuanya, mudah-mudahan nanti punya bacaan sholat dan terjemahannya. Tolong Pak Ustadz Jamal dicatat ini sebagai anjuran, nanti bisa diketikkan, difotokopi dan diberikan kepada jamaah, subhanallah, supaya ngerti bacaan sholat. Contoh saja, contoh satu saja. Doa di antara duduk di antara dua sujud. Setelah sujud kan duduk tuh. Doanya apa? Coba bersama-sama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ada 8 doa, 8 permohonan kepada Allah. Dan kalau kita baca dengan khusyuk, subhanallah. Coba sekarang yang bawa jam, bapak-bapak yang bawa jam, berapa detik kira-kira? Coba bersama-sama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 10 detik. 10 detik jamaah sekalian. Coba saya uraikan artinya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Coba saya bertanya ya, semuanya bapak-bapak ibu-ibu yang punya dosa tolong menjawab. Yang nggak punya jangan menjawab ya. Yang punya saja, yang punya saja ya. Coba sekali lagi, yang punya menjawab. Bapak ibu kira-kira punya dosa apa tidak? Kok banyak yang di sini ya? Bagaimana ya? Coba sekali lagi yang ini dosanya sedikit ya. Yang punya saja ya. Termasuk Pak Ustadz Arman kalau punya menjawab. Yang nggak punya jangan masuk ya. Kira-kira bapak ibu kita punya dosa apa tidak? Dan ketika membaca doa Rabbighfirli, semua dosanya diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita sedang duduk membaca Rabbighfirli, dosa kita diampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, Rabbighfirli warhamni, minta diberi rahmat. Seandainya ada keluarga yang sakit, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, amin ya. Seandainya ada yang punya cita-cita, diberi rahmat oleh Allah, warhamni. Yang ketiga, apa tadi? Wajburni, siapa yang punya hutang, minta bayar itu pada waktu sholat. Wajburni, ya Allah cukupi semua kekurangan kami. Coba saya bertanya, yang nggak pernah hutang sama sekali angkat tangan. Subhanallah. Pernah hutang nggak? Yang nggak pernah hutang dong. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kalau kita membaca wajburni, ini kekurangannya, hutangannya, minta kepada Allah supaya hutang dibayar. Mintanya pada waktu sholat. Wajburni. Setelah wajburni, warfa'ni, minta diangkat derajatnya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia minta diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dihitung bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang paling akhir. Jangan, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Sekarang ada satu, apa? Muslim terbesar dunia adalah Indonesia. Jamaah haji terbanyak di dunia di Mekah adalah Indonesia. Berapa? Sekitar 250.000 jamaah haji Indonesia. Ini alhamdulillah.
Setelah warfa'ni apa? Warzuqni, minta rizki. Aduh, ini harus saya ulang lagi. Ini khusus minta rizki. Minta rizki. Mudah-mudahan semua yang hadir dapat rizki minimal per bulan berapa ya yang enak ya? Subhanallah. Berapa? Juta-juta. Cukup 100 juta cukup? Berapa? Jangan alhamdulillah dulu, cukup nggak? Subhanallah. Mintanya pada waktu sholat. Warzuqni, ya Allah, berikan rizki kepadaku. Rizki ada 5, ibu-ibu, bapak-bapak. Rizki ada 5. Pertama, rizki harian. Mudah-mudahan setiap hari dapat rizki, amin ya. Rizki harian. Yang kedua, rizki mingguan. Yang ketiga, rizki bulanan. Bulanan itu gaji, ya, gaji. Subhanallah. Yang keempat, rizki musiman. Sekarang ini sedang musim jual baju muslim. Subhanallah ya. Ini musimnya. Sebentar lagi musim jual kambing. Subhanallah. Laku nggak di Tokyo jual kambing untuk korban? Subhanallah. Kemudian yang terakhir, rizki tahunan. Mintanya kapan? Pada waktu sholat. Warzuqni. Wahdini, minta diberikan hidayah. Semuanya anak-anak kita dapat hidayah. Ibu-ibu tolong didoakan suaminya dapat hidayah semuanya, amin ya. Suaminya bisa puasa semuanya, amin ya. Istrinya bisa puasa semuanya. Saya doakan lagi semuanya bisa pergi ke Mekah, amin ya. Bisa pergi ke Mekah. Wa'afini, minta sehat. Minta sehat pada waktu sholat. Wa'afini, afiyah, minta sehat. Wa'fu anni, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Inilah yang pertama. Jadi kiat masuk surga Firdaus yang pertama adalah ayat 2. Ayat 2 sekali lagi bersama-sama. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Terjemahannya yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Baik, yang kedua, kiat yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bersama-sama. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Terjemahnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Tolong yang tidak bermanfaat kita hindari. Yang bermanfaat silahkan. Ucapan kita, omongan kita yang kurang berguna tolong dihindari. Perbuatan yang tidak berguna kita hindari. Sekarang ini banyak pertanyaan. Mudah-mudahan ya Facebook kita ini adalah bermanfaat semuanya. Amin ya Facebook. Sekarang ini kalau kita mau ada pengajian di sini, diundang lewat Facebook ya. Betul, masya Allah. Ini bagus sekali. Tolong Facebooknya digunakan yang baik-baik saja. Ya, sebab ada Facebook yang digunakan yang tidak baik. Betul ya. Tolong Facebooknya digunakan yang baik saja. Wa yas'alunaka 'anil Facebook. Ada yang bertanya hukumnya Facebook. Jawabannya ul fihi ismun kabir. Facebook itu ada dosanya besar. Wa manafi'u linnas, tapi ada manfaatnya. Wa ismuhu, dosanya akbaru min naf'ihi, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Lah, tolong diambil manfaatnya saja. Diambil manfaatnya saja. Contohnya, nih pas ada pengajian, nih tolong nih. Sekarang pengajian kita tolong lewat Facebook dikirim ke Indonesia. Boleh, bisa nggak ya? Masya Allah, bisa dikirim ke Indonesia sekarang ini. Sekarang sedang ada pengajian. Oh, ini ada pengajian kiat-kiat menggapai surga Firdaus. Silahkan melalui Facebooknya dikirim, boleh. Tapi tolong jangan digunakan yang tidak baik, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 4. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Bersama-sama. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Terjemahnya, dan orang
menunaikan zakat. Utsman bin Affan, ibu-ibu, Utsman ini saya ceritakan ya, sekali infak itu 10 miliar. Utsman bin Affan sekali infak 10 miliar. Ini saya doakan, ini kelihatannya ini mumpung ada di sini, mudah-mudahan nanti kotaknya nanti Pak Ustaz Jamal nanti dilewatkan di akhir-akhir nanti lagi untuk pembangunan masjid kita. Masya Allah ya. Kemudian bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, bahkan untuk masjid kita sekalipun tidak hari ini umpamanya hanya 100 yen, nggak apa-apa, 50 yen silahkan, tapi niat saja, ya Allah mudah-mudahan saya nanti bisa berinfak untuk masjid ini selama setahun ini, saya bisa umpamanya kalau 1 juta yen itu berapa? Ya 50.000 yen. Masya Allah, umpamanya niat bisa 100.000 yen umpamanya, tapi nggak usah, jangan cash semuanya. Nah, ini saya 25.000 yen, minggu depan 25 yen. Niat aja dalam hati. Siapa yang niat dalam hati sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Niat saja, mudah-mudahan ada yang 50 yen silahkan, 100 yen silahkan untuk masjid kita nanti. Mudah-mudahan itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang masuk surga Firdaus adalah orang yang mau mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Kemarin malam-malam sudah disampaikan, sekarang saya ulang lagi. Setiap pagi hari ada 2 malaikat turun dari langit. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumfikon khalafah, ya Allah berikan ganti orang yang berinfak. Yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafah, ya Allah berikan kehancuran orang yang tidak mau berinfak. Subhanallah, tolong niat mulai Ramadan ini minimal 1 yen ya, 1 yen kita niat, kita masukkan di celengan kita. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa berinfak mulai hari ini selama bulan suci Ramadan, umpamanya minimal saya bisa 30 yen. Subhanallah, nanti kalau bisa nambah sampai 50 yen, 100 yen, bahkan kalau ada rezeki. Kemarin ibu-ibu perlu saya sampaikan, pas hari Jumat ada hamba Allah di sini, ternyata infak di kotak itu dinilai dengan uang rupiah kurang lebih 35 juta satu orang. Dan orangnya tidak disebut namanya. Masya Allah. Padahal disebut pun boleh sebenarnya. Siapa yang infak kemudian umpamanya disebutkan ibu-ibu ini infaknya sekian juta umpamanya, itu pahalanya double. Pahala pertama dia sedekah, pahala yang kedua diikuti oleh orang lain. Bukan riya, bukan pamrih. Dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan, in tubdus shadaqati fani'imma hiya. Kalau ada sedekah diumumkan sangat baik, Masya Allah. Tapi bukan riya. Jangan begini, saya sedekah kok nggak diumumkan. Jangan begitu, tapi panitia yang mengumumkan ya, panitia yang mengumumkan. Ya, kita kan pengen tolong diumumkan, nggak usah begitu, nggak usah. Tapi panitia mengumumkan. Sekarang saya umumkan lagi. Kemarin hari Jumat, alhamdulillah 1 orang, nggak tahu berapa, kalau yennya berapa kemarin itu? 300.000. Subhanallah, 1 orang ibu-ibu 300.000 yen. Masya Allah. Dan siapa yang sedekah 1 yen saja, 1 untuk masjid kita dibangunkan istana di surga.
1 yen. Bagaimana kalau 5 yen? Bagaimana kalau sampai 300.000 yen? Ini saya harus ngapalin dulu nih, yennya itu berapa rupiah? Yennya berapa rupiah? Baik, sekarang saya doakan ya, ada uang rupiah, ada uang yen, ada uang real, ada uang dolar, ada uang dinar. Masya Allah. Kalau yen 100, kalau yen berapa rupiah? 1 yen 100 rupiah ya. Masya Allah. Ibu lebih tahu ya. Kalau 1 real 2.500 rupiah 1 real. 1 dolar 9.000 rupiah. 1 dinar 2.300.000 rupiah. Ayo pilih mana? Pilih mana? Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak dapat 5 triliun. Pilih rupiah, yen, real, dolar atau dinar? Dinar. Masya Allah. 1 dinar sama dengan dinar zaman Nabi. Dinar sekarang subhanallah 2.300.000-an kurang lebih. 2.300.000 1 dinar. 1 dinar ini. Lah Utsman bin Affan sekali infak itu berapa? 1.000 dinar. Tolong berapa kalau 1.000 dinar? 1.000 dinar dikali kali 2.300.000. Berapa? Cepat. Subhanallah. Cepat berapa kira-kira? Berapa kira-kira? Oh, Masya Allah. Berapa? Berapa? 2,5 M. Subhanallah. Sekali infak 2,5 M. Itu Utsman ibnu Affan. Dan bukan menjadi miskin, tambah kaya raya. Oleh karena itu tolong niat saja mulai hari ini. Mudah-mudahan kita masuk surga Firdaus. Mulai hari ini kita niat, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa sedekah setiap hari menurut kemampuan masing-masing. Menurut kemampuan masing-masing. Adzan benar. Oh, masih jam 7.15. Sabar Bu, sabar, ini saya ngelihat jam saja ini, Masya Allah ya, ngelihat jam. Saya khawatirnya nanti sudah maghrib saja, Masya Allah ya. Gimana kalau kita selesai jam 5:30 waktu Indonesia bagian Barat? Cukup gak kira-kira ya? Mau nambah lagi 2 jam enggak ya? Insya Allah nanti sebelum saya minta di akhir nanti, kalau ada pertanyaan boleh, tapi di akhir saya minta waktu untuk berdoa ya, berdoa. Kemudian yang keempat, kiat untuk masuk surga Firdaus adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Bersama-sama. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ayat 6 berikutnya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Terus faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adu. Terjemahan ayat 5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Para suami tolong menjaga kehormatannya. Para istri tolong menjaga kehormatannya. Itu nanti akan bisa mempunyai anak soleh, anak solehah. Kita berdoa semuanya, mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Ada kisah pendek. Siapa yang ingin punya anak soleh, anak solehah, tolong menjaga kehormatan, terutama dari makanan yang halal.
Saya doakan rezeki kita semuanya halal, ibu-ibu rezekinya halal semuanya. Ada orang Bu punya kebun. Kebunnya kurang lebih 5 hektar, kebun buah. Kalau di Jakarta, di Indonesia mungkin di Taman Buah Mekarsari. Pernah dengar ya? Taman Buah Mekarsari yang ada di Cilengsi. Ini ada orang kaya raya punya kebun, punya tukang kebun namanya Mubarak. Punya tukang kebun namanya Mubarak. Pas musim buah sedang panen, tuan rumah ini orang kaya raya, orang yang ganteng, istrinya cantik, subhanallah luar biasa, mengundang kawan-kawannya, yuk kita ke kebun. Subhanallah, pas sampai di kebun, tukang kebunnya dipanggil, Mubarak, oh iya Pak, tolong ambilkan buah untuk para tamu. Oh iya Pak ya, subhanallah. Dan Mubarak sudah kerja 10 tahun. Sudah kerja 10 tahun, menurut majikannya pasti dia ini ngerti mana buah yang manis. Contohnya mangga. Subhanallah, diambilkan banyak sekali untuk para tamu. Dikupas ternyata mangganya asam. Subhanallah, majikannya malu. Dipanggil, Mubarak, iya Pak, ini kok kurang manis, tolong ambilkan yang manis. Oh iya Pak, insya Allah Pak, insya Allah. Diambilkan lagi, dipilihkan banyak sekali, dihidangkan para tamu. Ternyata mangganya tambah lebih asam. Ya Allah. Akhirnya majikannya malu ya di depan para tamu. Akhirnya ngomong begini saja, bapak-bapak, tolong ngambil sendiri-sendiri aja lah. Buah, silakan ambil mau buah apa saja. Akhirnya para tamunya ngambil sendiri-sendiri. Mubaraknya dipanggil sama majikannya. Mubarak, iya Pak. Kamu kerja di sini berapa tahun? 10 tahun Pak. Kamu 10 tahun tidak tahu mangga yang manis, buah yang manis? Maafkan Pak, saya 10 tahun tidak pernah makan buah apapun Pak di sini, kecuali kalau dikasih oleh Bapak, dikasih oleh Ibu. Mengapa begitu? Karena ini kebun bukan milik saya, kebun milik Bapak, milik Ibu. Tugas saya di sini menjaga, bukan untuk makan buah Pak. Ya Allah, majikannya mau marah gak jadi. Kok masih ada ya orang begini, tukang kebun makan buah itu nggak mau kecuali izin majikannya dulu. Subhanallah. Masih ada nggak kira-kira ya sekarang ya? Tukang kebun di kebun kemudian makan minta izin. Ternyata majikannya nggak jadi marah. Setelah tamunya pulang semuanya, istrinya dipanggil, Ibu, iya Pak, ini loh Mubarak. Ada apa Pak? Tadi saya suruh ngambil buah, ternyata dia itu nggak tahu buah yang manis. Alasannya katanya nggak pernah makan sama sekali. Kok ada orang yang jujur begini? Ternyata suami istri bilang, gimana kalau kita ambil menantu sendiri? Subhanallah. Akhirnya ibunya, istrinya juga setuju. Subhanallah. Nah ini ada kotak lewat ini ya. Mudah-mudahan ini jurusan surga ya, jurusan surga. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Allah izinkan semuanya ini. Akhirnya jamaah sekalian, karena ibunya setuju mau diambil menantu sendiri, setelah tamunya pulang, Mubarak dipanggil. Mubarak, iya Pak, kamu udah berapa tahun kerja di sini? 10 tahun. Begini aja. Udah, kebun ini saya berikan kepada kamu. Maaf Pak, saya jangan diusir Pak. Saya mau kerja di sini jadi tukang kebun Pak. Enggak, kalau kamu mau, kebun saya berikan kepada kamu. Maaf Pak, saya mau kerja saja di sini Pak. Jangan diusir saya Pak. Begini loh, kalau kamu mau, kebun saya serahkan kamu. Mau apa Pak? Mau nggak kamu saya ambil menantu? Ya Allah, hampir pingsan. Subhanallah. Nggak nyangka kok ditawari mau diambil menantu. Maaf Pak, saya nggak pantas jadi menantu Bapak. Saya jadi tukang kebun saja. Enggak kok ibu setuju. Iya nak, kalau kamu mau saya ambil menantu sendiri. Subhanallah. Tambah bingung. Akhirnya dia jawab, kalau dipaksa sih saya mau. Subhanallah. Kayaknya nasi ini harus dipaksa. Subhanallah ya. Baik. Subhanallah, karena sudah menjawab mau, ternyata majikannya bilang, terima kasih nak, terima kasih ya, kebun saya serahkan kamu nak, tapi maafkan anak saya buta.
anak saya tuli, anak saya bisu. Ya Allah, mubarak ya Allah, lebih baik jadi tukang kebun saja ya Allah, punya istri yang buta, tuli dan bisu ya Allah. Nangis, tapi gak bisa menolak karena sudah ngomong iya. Pas hari H jamaah sekalian, tamunya subhanallah banyak sekali, orang-orang kaya datang. Setelah akad nikah, saya terima nikahnya ini. Akhirnya disuruh masuk ke kamar. Ya Allah, perasaannya gimana nanti ketemu istri saya buta, tuli dan bisu gimana? Akhirnya diantar oleh mertuanya, ayo nak masuk ke kamar. Maaf Pak, nanti saja Pak. Enggak, ditunggu istri kamu. Deg-degan ya, gimana punya istri apa tadi? Buta, tuli, bisu. Akhirnya dipaksa masuk. Salam, assalamualaikum. Ternyata di dalam itu ada orang cantik menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mundur Pak, silakan masuk Mubarak. Maaf Pak, salah kamar. Subhanallah. Enggak, itu istri kamu, kamar kamu. Enggak, ada orang yang jawab Pak, enggak, itu istri kamu. Istri saya katanya tuh buta, tuli dan bisu. Nah Mubarak, maksudnya buta itu dia nggak seneng nonton sinetron. Maksudnya tuli itu nggak seneng gunjing orang. Maksudnya apa tadi? Bisu itu nggak mau ngomel-ngomelin orang. Oh, jadi itu istri saya Pak. Iya nak, istrinya cantik luar biasa. Setahun punya anak namanya Abdullah Al-Mubarak, ulama besar luar biasa. Oleh karena itu, siapa yang ingin punya anak soleh solihah, tolong kehormatan kita jaga, makanan kita jaga, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi semuanya anak yang soleh, anak yang solihah. Baik, ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Kita punya amanat. Nih, pertama, amanat kita, sekolah kita di sini, Sekolah Republik Indonesia ini amanat kita semuanya. Bukan hanya amanatnya Bapak Kepala Sekolah. Nih bagus Bapak Kepala Sekolah, Ibu-ibu guru, Bapak guru, wali murid dan warga Indonesia seluruhnya punya amanat. Bagaimana sekolah kita yang ada di sini, bukan hanya Bapak Duta Besar saja, bukan atas pendidikan saja, ini semuanya amanat kita. Tolong ya, sekolah kita jaga. Kemudian ini amanat juga. Bahkan masjid juga amanat kita. Kita doakan amanat-amanat semua. Kita sebagai karyawan, karyawati, sebagai pegawai, ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong dijaga dengan baik. Termasuk amanat putra-putri kita. Ini siapa namanya? Ayo, namanya siapa? Siapa? Varial. Subhanallah. Dari mana? Dari mana Varial? Orang tuanya mana Pak? Dari mana? Dari Jakarta. Kita doakan nanti mudah-mudahan tahun 2020 jadi gubernur Jakarta. Amin. Subhanallah. Alhamdulillah. Amin. Masyaallah. Ini anak kita amanat kita semua, masyaallah ya. Tolong ya, suami amanat bagi istri amanat suami. Amanat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin sudah ada yang kenal saya, sekarang saya tambah Pak Bu ya. Maaf ya, amanat saya, anak saya, tolong Bu doakan bisa bertambah lagi. Anak saya baru, maaf nih, anak saya baru 9. Subhanallah ya. Doakan bisa nambah lagi. Amin ya. Jadi saya mohon pada Allah, mudah-mudahan punya cucu minimal 90. Subhanallah. Sekarang cucu saya baru 2, jadi kurang 88. Subhanallah ya. Nih mudah-mudahan amanat. Amanat lagi saya sampaikan pada Bapak Ibu, mumpung saya ketemu di Tokyo. Anak saya sekalipun baru 9, sekarang sudah nambah lagi sekitar 200 orang. Anak-anak yatim dan duafa. Alhamdulillah mereka ngapalin Quran 30 juz dan semuanya belajar SMP SMA.
dan mudah-mudahan semuanya bisa hafal 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Semuanya gratis 100%. Seandainya bapak-bapak di daerah masing-masing di Indonesia, kalau ada anak yatim tamat SD, silakan boleh saya terima di pesantren saya. Gratis 100% ya. Kalau ada yang di Jawa Tengah, alhamdulillah di Sragen ada. Di Sragen juga ada di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Timur saya belum menerima. Kalau di Simalungun Sumatera Utara, sekarang ini alhamdulillah mereka santrinya belum banyak, pesantrennya belum dibangun, tapi santrinya baru 1180. Alhamdulillah di Sumatera Utara. Ini semuanya amanat, minta doa. Dan semuanya saya doakan, amanat kita adalah Indonesia. Tolong Indonesia didoakan, mudah-mudahan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bersama-sama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amanah. Yang ketujuh, yang terakhir, janji. Siapa yang punya janji, jangan ada yang diingkari. Janji nih, wa ahdihim, janji kita, siapa yang punya janji tolong bisa ditepati. Saya di Jepang ini banyak pelajaran yang saya ambil. Kelihatannya amanat dan janji di Jepang ini sudah dilaksanakan dengan baik. Masya Allah ya. Kita lihat kebersihan luar biasa, disiplin luar biasa. Nah ini semuanya adalah diperintah oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar dari surat ini. Amanat dan janji, janji jangan ada yang diingkari. Pertama, janji dengan Allah. Janji dengan Allah, mudah-mudahan sholatnya 5 waktu bisa kita laksanakan. 2, janji kita dengan Allah, kita bisa melaksanakan tugas. Janji dengan Allah lagi, bagaimana kita bisa menjadi orang yang jujur. Menjadi orang yang jujur. Janji dengan Allah lagi, bagaimana menjadi orang yang tidak gampang marah. Ini janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak marah, jaminannya satu, yaitu masuk surga. Rasulullah bersabda, la taghdab, jangan marah. Ya Rasulullah, tolong berikan nasihat saya. Rasul bersabda, la taghdab, jangan marah. Nasihatnya hanya satu. Nasihatnya, la taghdab, jangan marah. Bahkan ada riwayat lain, la taghdab walakal jannah, jangan marah kalau ingin masuk surga. Coba kita baca bersama-sama. La taghdab walakal jannah. Bersama-sama. La taghdab walakal jannah, jangan marah kalau ingin masuk surga. Siapa yang jujur dijamin masuk surga juga. Saya mau bertanya, bapak-bapak pernah marah nggak? Jujur aja, jujur ya. Pernah marah nggak? Pernah marah? Masya Allah, karena jujur masuk surga juga, subhanallah ya. Tapi mulai ini jangan marah ya. Ibu-ibu tolong jujur bu ya. Pernah marah nggak bu? Kalau bisa mulai hari ini tolong jangan ada yang marah. Kita baca hadisnya saja. La taghdab walakal jannah, jangan marah kalau ingin masuk surga. Ibu nggak marah bu, kalau dikasih belanja bu ya, seandainya nih dikasih belanja per bulan 10 juta, apa yang diucapkan bu? Alhamdulillah. Kalau ditambah 15 juta, kalau tidak dikasih, alhamdulillah. Masya Allah, sudah cukup ini ya. Jadi tidak gampang marah. Bapak-bapak, siapa yang ingin keluarga bahagia, kuncinya satu saja. Siapa ingin keluarga bahagia, kuncinya hanya satu. Suami jangan menuntut hak, istri jangan menuntut hak, tapi masing-masing ingin menghormati yang lain. Subhanallah. Jadi istri tolong bu, jangan minta belanja bu, sebelum minta sudah dikasih bu. Subhanallah ya. Bapak-bapak, jangan minta disediain apa-apa, sebelum minta disediain sudah disediain makan sediain ini. Jadi masing-masing tolong jangan menuntut hak, tapi ingin menghormati yang lain. Baik,
Terakhir, orang yang ingin masuk surga Firdaus ayat nomor 9. Ini yang terakhir. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Bersama-sama. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Serta orang-orang yang memelihara sholatnya. Tolong sholatnya bapak-bapak, ibu-ibu tepat waktu. Kalau sudah waktu zuhur, kita sholat. Waktu asar, kita sholat. Maghrib, isya dan subuh, pas kita tepat waktu. Kalau bisa seandainya dekat dengan masjid, tolong kita bisa sholat berjamaah. Mungkin di Indonesia dengan di sini mungkin agak berbeda, ya, berbeda. Kalau di Indonesia mungkin musola banyak, di masjidnya juga banyak. Oleh karena itu diusahakan sholat tepat waktu. Bahkan nanti malam kalau bisa tolong kita sholat raweh. Kayaknya Bu, ini tanda-tanda. Kayaknya malam nanti ini mudah-mudahan Lailatul Qadar. Masya Allah. Mudah-mudahan malam ini Lailatul Qadar. Siapa yang tarawih berketepatan Lailatul Qadar, subhanallah, pahalanya lebih utama daripada ibadah 83 tahun. Masya Allah. Kayaknya mudah-mudahan nanti malam ini kita bisa tarawih, dan mudah-mudahan malam ini adalah Lailatul Qadar. Sekarang pilih. Sholat tarawihnya ada 4 pilihan. 11 rakaat, 23 rakaat, 31 rakaat, atau 36 rakaat. Mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana kira-kira? Pilih yang mana? Pilih yang mana? 11. Masya Allah. Tapi sebelahnya, nih maaf ibu-ibu, Rasulullah kalau sholat itu 11 rakaat. Tapi 1 rakaatnya itu surat Al-Baqarah seluruhnya. Subhanallah. Masya Allah. Baik, nanti kita surat-surat pendek saja ya. Surat-surat pendek saja. Insya Allah kita nggak lama-lama. Cukup setengah jam Pak ya, terawihnya Pak ya. Nggak lama-lama, cukup setengah jam. Tapi kalau berketepatan dengan Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri, siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini berarti sudah selesai kiat-kiat menggapai surga Firdaus. Kalau itu yang dilakukan, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Kita ulang, baca bersama-sama dari awal. Bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa
Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Semuanya ingat keluarganya, terutama yang berada di Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan semua keluarga kita diberikan selamat dunia akhirat, diberikan rezeki yang halal dan berkah, dan mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Yang pertama, semuanya ingat ibu kandungnya. Tolong dekatkan wajah ibu kita yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia, yang sehat, apalagi ibu yang sedang sakit. Tolong dekatkan wajah ibu kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau berikan ibu yang sayang pada kami, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan kami, ibu yang gendong kami, ibu yang nyuapin kami. Sekarang sudah tua dalam kondisi sakit ya Allah. Di awal Ramadan kemarin, ibu tidak bisa puasa karena sakit ya Allah. Selalu menanyakan kepada adik, nak di mana kakak? Ibu, kakak masih di Tokyo Bu. Kapan pulang? Ya Allah, ibu rindu pada kami ya Allah. Kami takut menjadi anak yang durhaka ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, mudah-mudahan semua ibu kami ya Allah, Engkau berikan sehat walafiat ya Allah. Mudah-mudahan ibu bahagia bersama dengan kita. Apalagi mungkin di antara ibu kita ada yang sudah meninggal dunia. Tolong kita doakan mudah-mudahan ibu diberikan rahmat dan ampunan oleh Allah. Ya Allah, ibu yang masih sehat semuanya tolong berdoa kepada Allah. Izinkan kami ya Allah bisa mendampingi ibu untuk pergi haji ke Mekah ya Allah. Alangkah bahagianya ya Allah. Ibu yang melahirkan kami ingin haji sudah lama ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa menghajikan ibu kami ya Allah. Siapa yang pernah mengecewakan ibunya ini dosa besar, dosa besar. Ya Allah, mudah-mudahan menjelang berbuka ini ya Allah, kami berada di Tokyo ini berdoa kepadamu ya Allah, mudah-mudahan ibu bahagia ya Allah. Tolong semuanya ingat ayahnya. Di mana ayah kita? Allah, terima kasih ya Allah, Kau berikan ayah yang sayang pada kami. Beliau yang bimbing kami, yang menyekolahkan kami sampai kami bisa kerja di Tokyo ini, kami bisa kuliah di Tokyo ini, semuanya karena rahmat-Mu melalui ayah kami ya Allah. Sekarang ayah sudah tua dalam kondisi sakit ya Allah. Ayah pernah pinjam uang 1 juta, ternyata kami minta lagi. Kami belum tahu kalau Rasulullah bersabda, anta wa maluka li abika, dirimu dan hartamu milik bapakmu. Tidak pantas seorang anak dipinjemin uang oleh bapaknya diminta lagi. Tidak pantas seorang anak dipinjemin uang oleh ibunya diminta lagi. Kami belum tahu ya Allah. Mulai hari ini ya Allah, kami ingin menyenangkan ibu, ingin menyenangkan bapak kami ya Allah. Tolong semuanya ingat putra putrinya.
Tolong didoakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleha. Kalau ada yang sakit kita doakan mudah-mudahan segera anak kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada anak yang melawan ibunya, jangan ada anak yang melawan bapaknya ya Allah. Mudah-mudahan anak kami umur berapapun ya Allah, umur 18 tahun, umur 20 tahun, tidak ada yang melawan ibunya, tidak yang melawan bapaknya ya Allah. Islam mengajarkan anak supaya berbakti kepada ibu bapaknya. Semuanya bapak-bapak tolong ingat istrinya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau berikan istri yang solehah. Beliau yang mengandung, yang melahirkan anak kami, beliau yang gendong anak kami. Mulai hari ini kami berjanji ya Allah, malam ini kami akan minta maaf kepada istri kami ya Allah. Selama ini kami pernah marah, pernah bentak, bahkan ada yang pernah mukul ya Allah. Alangkah sakitnya seorang istri yang ikhlas mendampingi tapi masih dibentak-bentak oleh suaminya. Mudah-mudahan ya Allah, mulai puasa ini kami berdoa kepadamu ya Allah, mudah-mudahan suami kami menjadi suami yang Kau ridhai ya Allah. Ibu-ibu semuanya ingat suaminya, kita doakan mudah-mudahan suami kita diberikan sehat walafiat. Dan mulai hari ini tidak ada istri yang ngambek pada suaminya, tidak ada istri yang marah pada suaminya. Mudah-mudahan tidak ada keluarga suami istri yang bertengkar antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan hari ini, malam ini semuanya bisa memaafkan antara satu dengan yang lain. Tolong ingat adiknya yang ada di Indonesia, kakaknya, keluarganya ya Allah. Semuanya menyangka kami di Tokyo ini adalah orang yang berada ya Allah. Mereka mengharapkan bantuan dari kami. Ada yang pinjam uang, ada yang minta bantuan ya Allah. Mudah-mudahan mereka semuanya Kau berikan rezeki yang halal dan berkah ya Allah. Dan mudah-mudahan keluarga kita semuanya keluarga yang diridhoinya. Dan mudah-mudahan semuanya yang di Tokyo ini semuanya diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberhasilan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita di Tokyo, semuanya di Jepang seluruhnya, mudah-mudahan pulang ke Indonesia dengan membawa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, membawa ilmu, membawa semuanya kebaikan yang ada di Jepang ini kita tularkan di Indonesia. Dan mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan semuanya diampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan tasbih bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada